Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, saya akan mempresentasikan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang penelitian Sepdes 2021. Saya Denny Irawan dari Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Gresik. Penelitian yang pernah saya lakukan, saya susun dalam tabel berikut. Ini mulai pertama kali saya melakukan penelitian sampai yang terbaru di tahun 2021. Yang pertama, Adaptive Overcurrent Relay Coordination based on Multiple Sequence Alignment Algorithm, itu di tahun 2017, dan posisi saya sebagai ketua peneliti, sumber dananya internal. Yang kedua, Review and Comparison of DC to DC Converters for Maximum Power Point Tracking System in Standalone Photovoltaic Module, pada tahun 2017, saya sebagai anggota peneliti, sumber dananya penelitian dosen pemula Dikti. Kemudian yang ketiga, tuning PID Steam Thermal Level Control pada boiler Pertamina Balongan berbasis algoritma Firefly pada tahun 2018. Posisi saya sebagai ketua peneliti dan sumber dananya internal. Yang keempat, Design of Human Follower Trolley Robot based on Object Tracking Method pada tahun 2019. Posisi saya sebagai ketua peneliti, sumber dananya internal. Yang kelima, Various and Multi-Level of Wavelet Discrete Wavelet Transfer and Quadratic Discriminant Analysis for Classification Misalignment on Three-Phase Induction Motor pada tahun 2019. Posisi saya sebagai anggota peneliti dan sumber dananya internal. Yang keenam, Desain Converter Bus dengan metode kecerdasan buatan berbasis Microcontroller STM32 tahun 2020. Posisi saya sebagai ketua peneliti dan sumber dananya internal. Yang ketujuh, kontrol motor BLDC berbasis algoritma AI PID tahun 2020. Posisi saya sebagai ketua peneliti dan sumber dananya internal. Kemudian yang kedelapan, analisis performance induktor pada konverter bus pembangkit listrik tenaga surya 120 WP pada tahun 2021. Posisi saya sebagai ketua peneliti dan sumber dananya internal. Dari penelitian tersebut, kemudian saya publikasikan berupa karya ilmiah pada tahun 2017. Ini saya seminarkan di ISITIA. ISITIA ini International Conference pada waktu itu di Lombok, kemudian terbit Proceeding dan terindeks Scopus. Jadi mulai penelitian ini saya mendapatkan ID Scopus. Kemudian di tahun berikutnya, tahun 2018, ini saya terbitkan di Jurnal Nasional Terakreditasi. Dan tahun 2019 ini saya terbitkan di Jurnal Internasional. Berikutnya di tahun 2020 saya terbitkan di Jurnal Nasional Terakreditasi. Kemudian di tahun 2020 juga saya terbitkan di Jurnal Nasional. Yang terakhir di tahun 2021 ini saya presentasikan di International Conference dan terbitnya di Jurnal UMG. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai tema ya, atau topik yang berikutnya saya akan jelaskan mengenai tema atau topik yang kemudian saya jadikan sebagai penelitian dan saya publikasikan. Yang pertama adalah Adaptive Overcurrent Relay Coordination based on Multiple Sequence Alignment Algorithm. Ini adalah aplikasi algoritma MSA atau yang lebih dikenal secara umum adalah algoritma DNA. Nah, algoritma DNA ini diaplikasikan pada sistem tenaga listrik. Untuk koordinasi relay. Jadi overcurrent relay atau OCR itu harus dikoordinasikan untuk menjamin tidak terjadi blackout pada suatu sistem tenaga listrik. Kemudian metode MSA atau DNA ini menunjang ketika beberapa relay tidak mengirimkan data, sehingga datanya hanya berupa potongan-potongan data begitu. Kemudian database-nya tetap harus
mendeteksi dan mencari similarity-nya untuk kemudian menentukan koordinasi relay yang akan diterapkan pada suatu sistem telegalitik tersebut. Ini seperti yang tadi saya jelaskan, saya presentasikan di International Conference ICTIA. Kemudian di tahun 2017, di tahun 2018, ini saya terbitkan di Jurnal Nasional Terakreditasi. Ini Sintak 6. Temanya Tuning PID Steam Drum Level Controller pada boiler Pertamina berbasis algoritma Firefly. Jadi ada suatu atau boiler di Pertamina Balongan itu dikontrol oleh suatu PID controller. Nah, tuning yang tepat selama ini mereka menggunakan pendekatan praktis. Kemudian hal tersebut dibandingkan performanya dengan kalau tuning PID-nya itu menggunakan suatu metode yang sekarang lagi trending, yaitu algoritma kecerdasan buatan. Dan hasilnya jauh lebih baik tuning PID menggunakan algoritma kecerdasan buatan. Kemudian di tahun 2019 ini kita atau tim ini melakukan penelitian untuk atau di bidang robot. Robot ini bekerja berdasarkan warna objek, dalam hal ini manusia ya. Jadi robot ini adalah robot troli yang sangat berguna atau bermanfaat ketika kita berbelanja di pusat perbelanjaan. Jadi trolinya akan mengikuti manusianya berdasarkan pakaian yang digunakan. Nah, ini saya terbitkan di jurnal internasional. Kemudian di tahun 2020, saya melakukan penelitian dan saya publikasikan yang temanya desain converter bus menggunakan metode kecerdasan buatan berbasis microcontroller STM32. Ini saya terbitkan di Jurnal Nasional Terakreditasi. Jadi penelitian ini adalah sekali lagi yang seperti tadi saya sudah jelaskan, penggunaan algoritma kecerdasan buatan itu diterapkan untuk konverter bus atau bus converter kalau dalam bahasa Inggris. Itu adalah suatu konverter yang berfungsi untuk menaikkan tegangan DC atau DC to DC converter. Dengan menggunakan algoritma kecerdasan buatan, ternyata menghasilkan performa yang lebih optimal. Pada tahun 2020 juga saya menerbitkan jurnal yang berjudul Kontrol Motor BLDC berbasis algoritma AI PID. Ini di Jurnal Nasional. Ini adalah aplikasi algoritma kecerdasan buatan yang diterapkan pada motor BLDC. Motor BLDC ini banyak digunakan pada kendaraan listrik yang sekarang juga lagi dikembangkan. Kemudian yang terakhir di tahun 2021, ini jurnal saya ini saya seminarkan International Conference, penyelenggaranya adalah kampus Universitas Muhammadiyah Gresik, dan jurnalnya juga terbit di Jurnal Kampus Universitas Muhammadiyah Gresik. Ini atau jurnal ini berisi tentang mendesain suatu controller atau pengendali motor induksi 3 fase berdasarkan torsi elektromagnetik atau analisis torsi elektromagnetisnya. Sama sepertinya pada konverter yang ada saat ini, yang dikontrol adalah frekuensi dan tegangannya. Tetapi ini penelitian yang relatif baru karena kita mencoba metodenya adalah analisis torsi elektromagnetiknya. Kemudian roadmap penelitian yang saya susun tahun 2017 itu adalah implementasi algoritma MSA atau DNA. Kemudian
Maaf, saya tambahkan tahun 2017, implementasi algoritma MSA pada suatu sistem tenaga listrik. Kemudian pada tahun 2018 itu adalah implementasi algoritma kecerdasan buatan pada PID controller yang tersusun secara kaskade atau cascade. Kemudian tahun 2019 desain autonomous vehicle, tadi berupa robot troli tadi itu, yang bekerja berdasarkan warna atau mengikuti warna dari objek atau manusia penggunanya. Kemudian di tahun 2020 desain converter bus atau konverter yang berfungsi untuk menaikkan tegangan DC berbasis algoritma kecerdasan buatan. Kemudian di tahun yang sama, tahun 2020, saya juga mendesain algoritma kontrol BLDC yang juga berbasis kecerdasan buatan untuk tuning PID kontrolnya. Kemudian di tahun 2021, saya mendesain suatu controller untuk mengatur atau pengendali motor industri 3 fase. Roadmap penelitian yang saya susun adalah berdasarkan bidang saya. Selama saya studi, bidang saya adalah arus kuat atau konversi energi listrik. Tetapi konversi energi listrik yang dikembangkan dengan algoritma kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang terbaru. Kemudian roadmap yang saya susun akan mengarah kepada renewable energy yang nantinya akan banyak dikembangkan untuk autonomous vehicle ataupun kendaraan listrik. Jadi pada tahun yang akan datang, di tahun 2022 sampai tahun 2024, saya akan melakukan penelitian riset yang berisi buck boost converter yang optimal dan pengendali daya output. Riset ini adalah diawali dari pembangkit listrik yang atau dengan energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga angin dan pembangkit listrik tenaga surya, itu sebagai sumber energinya. Kemudian saya akan melakukan riset untuk mengembangkan konverternya dan mengendalikan daya outputnya atau sebagai perlindungan baterai yang digunakan. Kemudian tahun 2025 sampai tahun 2027 adalah penelitian desain. Jadi saya harus menghasilkan desain sistem pembangkit tenaga listrik surya dengan kinerja yang optimal. Ini tahun 2025 sampai tahun 2027. Berikutnya di tahun 2028 dan seterusnya adalah terapan. Jadi saya akan menghasilkan produk atau suatu sistem begitu, di mana di dalamnya berisi aplikasi dan pengembangan alat secara terus-menerus. Jadi bidang saya ini pada saat ini lagi digalakkan mengarah kepada renewable energy. Sebagai informasi tambahan, saya mempunyai H-index baru 2 untuk H-index saya. Baik, kita lanjutkan materinya. Penelitian yang diunggulkan. Nah, ini penelitian yang pernah saya lakukan dan jadi unggulan adalah penerapan algoritma kecerdasan buatan untuk tuning atau setting parameter PID. Jadi ada KP, KI, dan KD pada PID controller. Tetapi sistemnya di sini ada 2 PID controller, jadi bukan satu. Ada 2 PID controller dan dua-duanya menggunakan algoritma kecerdasan buatan atau AI, sehingga diharapkan outputnya akan menghasilkan performa yang optimal atau terbaik. Nah, penelitian yang saya unggulkan ini berupa atau luarannya berupa surat pencatatan ciptaan dengan nomor 000126759. Itu yang saya daftarkan adalah algoritmanya untuk suatu sistem yang tersusun secara kaskade atau cascade.
Baik, terima kasih. Itu presentasi dari saya untuk pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDT UK TPT bidang penelitian Setdos tahun 2021. Terima kasih.